Al-Quran itu terdiri dari 7 macam bahasa, ya. Bahasanya tentunya karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, maka pastinya 7 perbedaan dari bahasa-bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat Qurani dimanapun kalian berada. Kembali lagi di Pesona HTQ, podcast seni terpadu dan inspirasi Qurani HTQ. Oke, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu kuat untuk menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Hadijah Salman. Kalian bisa panggil aku Ica, Caji, or It's Up to You. Dan pada episode 4 kali ini kita akan membahas mengenai qiraah sab'ah. Mungkin dari teman-teman ada yang baru pertama kali mendengar, atau mungkin sering mendengar namun belum sempat ada waktu untuk mempelajari lebih dalam lagi. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa, di mana beliau ini merupakan salah satu dosen di UIN Syekh Nurjati Cirebon, seorang penulis, seorang qori yang sangat kompeten di bidangnya, apalagi bidang qiraah sab'ah, dan juga beliau ini merupakan pendiri sekaligus menjadi pembina dari UKM Hay'atut Tahfidzil Quran UIN Syekh Nurjati Cirebon. Oke teman-teman, langsung aja. Ini dia pemateri kita hari ini, Bapak Kiai Haji Muhadis Rifai MPDI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak hari ini? Baik. Oke Bapak, aku senang banget hari ini bisa dikasih kesempatan buat ngobrol sama Bapak, diskusi mengenai materi ini. Karena aku yakin materi ini materi yang Bapak banget. Insya Allah. Identik sama Bapak banget ya gitu. Nah Bapak, sesuai tadi sama apa yang aku paparin di awal, Iya. bahwa hari ini kita akan membicarakan tentang qiraah sab'ah Bapak. Iya. Baik. Dimana nanti aku akan mengajukan beberapa pertanyaan yang kemudian nanti akan dijawab secara langsung oleh Bapak. Boleh. Boleh dimulai Bapak? Boleh, silahkan. Oke, siap. Untuk Barangkali ada yang mau ditanyakan, pengen tahu lebih jauh tentang qiraah sab'ah. Iya betul, nih buat teman-teman di rumah nih yang penasaran nih Pak. Betul. Langsung aja simak podcast hari ini dengan seksama, karena kapan lagi kita kedatangan tamu istimewa kayak beliau ini ya. Untuk pertanyaan yang pertama nih Pak, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Kalau boleh tahu nih Pak, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan qiraah sab'ah itu sendiri Pak? Nah, ini kita dari sisi bahasa ya. Kalau dilihat dari sisi bahasa, qiraah itu kan bacaan. Betul. Sab'ah berarti 7. Jadi singkatnya kalau qiraah sab'ah itu adalah 7 bacaan. Ya. Nah, tetapi di sini ini tidak hanya sebatas 7 bacaan yang dimaksud seperti itu. Imam Ibnul Jazari ya, menyatakan bahwa ini ada 2 kata ya. Jadi ini qiraat dulu, kita bahas qiraat dulu. Boleh Bapak. Menurut Imam Ibnul Jazari, qiraat itu adalah ilmun yu'rafu bihi kaifiyatun nutqi bi alfadhil qur'ani wa ikhtilafuha ma'zuwan linakilihi. Yang pertama ini menurut Imam Ibnul Jazari, sebenarnya pendapatnya banyak sekali. Tapi ini yang umum dipahami bahwa dalam hal qiraat itu pendapat Imam Ibnul Jazari banyak yang diikuti ya. Karena beliau juga menulis kitab tentang qiraah. Tapi bukan hanya qiraah sab'ah, tapi qiraah asyra. Oke, kita kembali ke pengertian tadi. Ilmun yu'rafu bihi kaifiyatun nutqi bi alfadhil qur'ani. Ilmu untuk mengetahui cara mengucapkan kalimat-kalimat Al-Qur'an. Jadi kaifiyatun nutqi itu cara mengucapkan di alfadhil Qur'ani dengan kalimat-kalimat yang ada di dalam
Waqtilafuha. Kemudian perbedaan-perbedaannya. Jadi Al-Quran itu dibaca beragam, berbeda-beda cara membaca. Nah ini kemudian ma'zuwan linaqidihi, disandarkan pada para perawi. Bacaan-bacaan tadi itu disandarkan kepada perawinya. Itu dari sisi pengertian dari qiraah itu sendiri. Nah sementara istilah sab'ah itu muncul berdasarkan sebuah riwayat hadis. Ya. Nah, ini hadisnya dari sahabat Ibnu Mas'ud, ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi bersabda bahwa aqra'ani Jibrilu ala harfin. Jadi malaikat Jibril itu membacakan Al-Quran mula-mula kepada Nabi Muhammad itu hanya dalam satu bacaan. Ya, kemudian falam azil astazidu wa yaziduni. Nah, Nabi kemudian meminta Jibril untuk meninjau ulang. Ya, meninjau ulang artinya Nabi memohon untuk sampai diberi tambahan bacaan-bacaan daripada Al-Quran itu. Nah, hattan tahiyya ila sab'ati ahrufin, sampai bacaan-bacaan itu menjadi 7 huruf. Nah disinilah kemudian muncullah istilah sab'ah. Ya. Jadi tadi ada qiraah, kemudian ada sab'ah. Nah dari hadis inilah kemudian orang memahami bahwa Al-Quran itu dibaca dengan 7 huruf. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang pengertian daripada ahruf di situ. Ya. Ahruf, karena bahasanya kan ahruf. Ya. Ahruf itu huruf. Nah, huruf itu sendiri banyak pengertiannya. Jadi ada, kalau kita di Al-Quran juga ada itu, ya, ala harfin, ya. Harf itu apa sih gitu? Harf itu bisa segi, ya bisa huruf dan lain sebagainya, ya banyak pengertiannya. Tapi kemudian para ulama berkenaan dengan bacaan Al-Quran itu banyak sekali perbedaan-perbedaan pendapat. Perbedaan pendapatnya itu Imam Az-Zarqani itu sampai menyatakan tidak kurang dari 34 perbedaan pandangan tentang apa yang dimaksud dengan ahruf itu. Ya. Nah, di antaranya perbedaan-perbedaan itu bahwa di dalam Al-Quran itu yang dimaksud dengan ahruf itu jadi satu ayat itu dibaca berbeda-beda sampai 7 gitu. Iya. Ada yang punya pendapat seperti itu. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa Al-Quran itu terdiri dari 7 macam bahasa. Ya. Bahasanya tentunya karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, maka pastinya 7 perbedaan dari bahasa-bahasa Arab. Kalau kita istilahkan kabilah, ya. Kalau dulu di Arab itu kan istilahnya kabilah. Itu ada dari kabilah Bani Hashim, ya. Ada Bani Quraidah, ada Bani macam-macam lah. Dari Hawazin, ya. Nah ini ada yang menyatakan bahwa yang dimaksud sab'atu ahruf itu ya itu gitu. 7 macam bahasanya orang Arab. Nah kalau Nabi kan sukunya suku Quraisy. Nah itu dari berbagai macam lah, dari berbagai macam 7 kelompok suku atau kabilah yang disebut di Arab dulu. Nah kemudian ada pendapat yang boleh dibilang itu disepakati oleh banyak para ulama. Itu merujuk pada pendapatnya
Syekh Abu Fadl Ar-Razi, ya. Yang dimaksud dengan 7 macam perbedaan itu tidak terlepas dari 7 hal. Yang pertama itu perbedaan dari bentuk kalimatnya. Ada kalimat yang bentuknya itu mufrad, ada yang tasniyah, ada yang jamak. Contoh misalkan seperti kalimat li'amanatihim. Ini kan bentuknya kalau dibaca panjang itu berarti jamak. Dalam riwayat Al-Quran itu ada yang membacanya dengan bacaan mufrad atau tunggal. Itu bacanya pendek, li'amanatihim. Jadi tadi li'amanatihim, kemudian yang mufradnya li'amanatihim. Itu yang pertama, itu perbedaan dari sisi itu. Kemudian yang kedua, perbedaan dari sisi i'rab. I'rab itu perubahan akhir daripada kalimat atau kata, ya. Ada yang membaca, contohnya itu ya, ada yang membaca la tudorro, dibaca fathah, nasab, ya. Ada yang membaca dengan la tudorru, ya, rofa. Jadi di antara riwayat-riwayat bacaan Al-Quran itu ada yang membaca dengan fathah, ada yang membaca dengan dhamma. Kemudian perbedaan berikutnya itu perbedaan dari ibdal, pergantian. Jadi ada yang contohnya ada yang membaca dengan nun shizuha, ya, menggunakan zai. Nah, ada juga yang membacanya itu dengan ro, nun shiruha. Ya, itu. Bisa gitu, Pak? Iya. Jadi nah itu jadi yang dimaksud 7 macam 7 huruf itu, satu ahruf itu ya seperti itu gitu. Kemudian ada perbedaan dari sisi takdim dan takhir. Contohnya seperti dalam ayat wajahat sakratul mauti bil haq. Nah, ada juga yang membacanya wajahat sakratul haqqi bil maut. Jadi tadi yang awal itu maut dulu baru hak, kemudian yang kedua hak dulu baru maut. Nah, itu. Kemudian ada perbedaan dari sisi naqas dan ziyadah. Ada yang mengurangi, ada juga yang contohnya seperti pada kalimat sari'u tanpa wawu. Oh iya benar, Pak. Kan kita kalau riwayatnya Imam Hafiz menggunakan riwayat Hafiz berarti ada wawunya, wasari'u. Nah, itu ada yang mengurangi, ada yang menambah. Kemudian ada juga perbedaan dari sisi lahjah atau dialek. Ya. Kalau di Indonesia ya, di Indonesia saja itu ada perbedaan. Kita kalau merujuk orang Jawa Barat secara umum memanggil nama Rohmah itu Rohmah. Ya. Oh iya benar. Normal kan? Normal. Pak. Tapi kalau orang Betawi beda. Gimana, Pak? Baca apa namanya? Manggilnya itu Rohmeh. Oh, kok Rohmeh, Pak? Nah, Ipah orang Betawi manggilnya Ipeh. Nah, itu ya. Lucu, Pak, dialeknya gitu ya? Betul. Nah, bacaan dalam riwayat Al-Quran ada yang seperti itu. Itu ya. Jadi kalau kita bacanya riwayatnya Imam Hafiz, contoh misalkan ya kalimat malaikah itu ya normal membacanya dengan fathah seperti orang Jawa Barat lah itu. Oh betul. Nah tapi itu ada imam yang membaca dengan imalah. Oh iya. Nah, jadi malaikah gitu. Oh. Jadi bukan malaikah tapi malaikah. Nah itu seperti itu. Ya. Jadi itu tujuh macam perbedaan yang dimaksud itu adalah seperti itu. Dan itu semua ulama bahwa semua perbedaan tujuhnya itu ada dalam Al-Quran seperti tadi yang saya jelaskan. Itu begitu ya.
Lalu bagaimana Pak, mengapa sih umat Islam itu memiliki beragam dialek dan dalam membaca Al-Quran? Lalu bagaimana Pak hikmahnya? Apa hikmahnya? Nah, ini sebenarnya bukan umat Islam memiliki beragam bacaan Al-Quran, tapi memang Al-Quran itu diturunkannya kan dari Allah melalui malaikat Jibril ke Nabi Muhammad. Seperti yang Bapak tadi sampaikan dalam hadis itu, bahwa ketika awal Nabi menerima wahyu itu hanya dalam satu. Jadi mohon maaf ya, artinya kalau pertanyaan bahwa umat Islam memiliki beragam bacaan Al-Quran, itu seolah-olah kita membuat sendiri perbedaan itu. Itu ya. Padahal perbedaan-perbedaan itu memang seluruhnya adalah merupakan wahyu dari Allah. Gitu. Jadi artinya sejatinya perbedaan itu ya dari Allah. Gitu. Hanya saja memang prosesnya itu tadi. Mula-mula kata Nabi, Jibril membacakan Al-Quran kepadaku itu hanya dalam satu huruf. Minta ditinjau ulang, ditambah. Nah, jadi riwayat ya bacaan Al-Quran dari semua yang diterima oleh Nabi sebenarnya bukan hanya qiraah sab'ah yang mutawatir itu. Yang mutawatir itu sambung menyambung ya, yang sanadnya itu sampai kepada Rasul ya. Itu sebenarnya bukan hanya qiraah sab'ah, tapi juga qiraah asyra. Nah, jadi ada qiraah sab'ah, ada qiraah asyra. Oh, itu beda lagi apa ya? Beda lagi. Ya, ada tambahan 3 orang imam gitu ya. Karena tadi disandarkan pada para perawinya kan gitu. Nah, perawi inilah yang kemudian terbentuk istilah qiraah sab'ah. Nah, ini juga bukan itu maksudnya, ya, bukan itu. Tapi yang berkembang kemudian itu karena ada seorang ulama ya, yang menulis kitab, kemudian judulnya itu adalah Sab'ah. Oh, ada Pak ya? Iya, ya, imam itu namanya Imam Ibnu Mujahid. Ya. Imam Ibnu Mujahid menulis kitab namanya Sab'ah. Nah, ini banyak diprotes juga sama para ulama-ulama pada masa itu ya. Karena kenapa dikhawatirkan nanti orang berpikir dan berpendapat bahwa Al-Quran itu hanya qiraah sab'ah itu yang dimaksud itu. Padahal sebenarnya yang mutawatir kan tadi ya. Iya. Asyra. Nah, itu makanya kemudian ulama-ulama lain itu pada masanya itu kemudian mengkantor. Ada yang menulis akhirnya cuman 3 riwayat. Ada yang menulis 10 riwayat atau 10 imam gitu. Jadi ini akhirnya semakin berkembang. Luas banget. Luas banget, semakin berkembang. Jadi istilahnya itu ada apa namanya, perbedaan para ulama dulu itu. Kalau dulu sih, kalau tidak setuju dengan pendapat orang itu nulis kitab. Gitu. Ditulis apa di kitab? Jadi tulis kitab gitu. Jadi compare apa gimana Pak, di compare? Nah, ada yang di compare, kemudian ada juga yang memang ya murni pendapat beliau pribadi gitu. Orang per orang gitu. Kalau zaman sekarang kan orang tidak senang dengan pendapat orang, kemudian apa namanya, media sosial, di sosial munculnya kan seperti itu. Jadi bukan akhirnya orang debat kusir akhirnya kalau di medsos itu. Kalau orang dulu itu seperti itu. Jadi apa namanya, dialektika yang ada di dunia itu secara keilmuan itu semakin meluas gitu. Kalau orang berbeda pendapat nulis buku, orang berbeda pendapat nulis buku kan begitu kan. Betul. Nah, itu dunia di qiraah sab'ah itu seperti itu.
sampai kemudian bacaan riwayat yang berbagai macam riwayat itu sampai juga kepada kita di Indonesia. Ya. Lalu Bapak, apakah ini pertanyaan selanjutnya itu berkaitan sama rasa penasaran dari teman-teman di rumah? Karena mungkin banyak yang nanya juga, apakah perbedaan qiraah ini dapat mempengaruhi makna atau kandungan dari ayat? Kalau maknanya tidak ya, makna kandungannya tidak. Tapi kalau terjemahnya pasti. Oh, gitu Pak. Kalau terjemahnya pasti. Contoh kayak misalkan dalam awal surat Al-Fatihah saja. Maliki dengan maliki. Oh, betul. Maliki, malikun ya, bukan raja. Tapi kalau malikun yang memiliki. Masya Allah, beda. Panjangnya juga udah beda. Ini apa yang beda? Terjemahnya, ya betul, terjemah atau artinya itu maksud arti literal secara bahasa itu berbeda. Tapi kalau kita dalami maknanya, malikun, seorang raja itu kan, raja itu menguasai. Betul. Nah, kalau kita sambung lagi dengan kita sempurnakan ayatnya, maliki yaumiddin, kan berarti yang merajai di akhir kan. Betul. Nah, yang merajai itu berarti kan menguasai kan, punya kekuasaan dalam hal itu kan. Nah, sekarang kalau kemudian kita bacanya maliki yaumiddin, yang memiliki hari akhir. Orang memiliki hari akhir itu menguasai tidak? Sepertinya Ya kan menguasai kan? Sudah pasti. Menguasai kan? Orang memiliki itu, contoh lah, HP ini milik Bapak. Berarti kan Bapak menguasai penuh HP ini. Nah, kan begitu. Kalau merajai, seorang raja itu kan punya kuasa juga. Nah, disitulah makna yang sebenarnya itu sama-sama memiliki dan sama-sama menguasai. Artinya kalau maknanya tidak akan berubah gitu. Hanya saja secara terjemah memang hasilnya berubah. Nah, ini ada kaitannya dengan pertanyaan sebelumnya ya. Hikmahnya apa sih? Betul. Itu hikmahnya apa? Jadi ada memang beberapa kalimat, lafaz dalam Al-Quran itu yang berpengaruh terhadap istinbat hukum. Nanti kaitannya dengan kalau beberapa kalimat juga memang dari sisi perbedaan bacaan riwayat itu juga tidak mempengaruhi ya, kayak tadi membaca ipah dengan ipeh ya, rohma dengan rohmeh itu tidak ada dampak apapun. Tapi ada beberapa yang seperti misalkan berkaitan dengan hukum-hukum fikih ya, itu terutama ya dalam hal ibadah. Ya misalkan wa arjulakum wa arjulikum, tentang bab wudu gitu. Jadi kaki itu dibasuh apa diusap. Nah, ini tergantung daripada konteks pemahaman secara ikromnya ya. Kalau warujilikum itu nanti ikutnya kemana, yang ikut dibasuh atau diusap kan. Nah, ini kan dari situ berarti ada sisi perbedaan. Nah, disitulah kemudian hikmah di antara perbedaan qiraah sab'ah itu. Jadi setidaknya meringankan orang Betawi disuruh ngomong seperti orang Jawa Barat ini enggak berat. Iya, benar. Walaupun bisa tapi agak. Masih Begitu juga sebaliknya kan gitu. Kita biasa ngomong, kamu mau kemana? Terus disuruh ngomong kayak orang Betawi, lu mau kemana? Kan berat kan? Iya, berat. Nah, itu juga salah satu hikmah bahwa dengan beragam bacaan itu kita bisa memilih mana riwayat yang mudah untuk kita. Iya, yang lebih cocok ya Pak ya. Lebih cocok kan gitu. Di samping tadi kalau berkaitan dengan pengambilan dari sisi hukum,
itu hukum yang mana kemudian yang lebih sesuai dengan keadaan kita. Nah, itu di antaranya. Banget ya Pak ya? Ya itu sangat ini ya, sangat sebenarnya sangat rumit banget, sangat rumit. Itu kalau mau mengambil hukum yang ada di dalam Al-Quran itu kan tidak sembarang orang yang bisa kemudian bagaimana mengambil hukumnya, menerapkannya, itu prosesnya banget. Iya. Ya, dan sekali. Jadi tidak semudah orang zaman sekarang lah itu yang dengan simpelnya, dengan gaya seolah-olah paling hebat gitu. Jadi harusnya tidak seperti itu ya, harusnya tidak seperti itu. Nah, ini juga bentuk merupakan satu bentuk kehati-hatian kita. Jadi kita kalau mau ngomong tentang hukum yang ada di dalam Al-Quran itu proses panjang. Ya kalau Bapak sih lebih simpel lah. Kita ikut pendapat dari ulama-ulama yang memang sudah kompeten di bidangnya masing-masing. Kita pilih pendapat yang menurut kita lebih cocok, lebih sesuai dengan keadaan kita dan sesuai dengan apa yang dari mazhab-mazhab yang sudah ada. Daripada kita menentukan sendiri kan punya. Karena keilmuan kita juga kan terbatas. Baik, Bapak, selanjutnya adalah bagaimana sih Pak proses yang baik untuk mempelajari qiraah sab'ah baik dari segi spiritual maupun dari segi ilmu? Dari sisi keilmuan juga. Kalau dari sisi keilmuan itu ya otomatis awal mempelajarinya juga harus step by step. Iya, pelan-pelan ya. Contohnya misalkan kalau kita mau mempelajari qiraah sab'ah, otomatis kita harus paham dengan hukum-hukum tajwid. Secara umum seperti misalkan tentang maqaridul huruf, sifatul huruf, kemudian tentang ahkamul hurufnya. Ya, mungkin hal-hal yang umum saja. Nun mati ketemu ba, nun mati ketemu apa gitu. Itu otomatis harus di luar kepala. Itu mula-mulanya dari situ lagi. Kemudian step by step juga kita misalkan kita pelajari satu riwayat dulu, atau untuk supaya lebih jelas perbedaan bacaannya kita kita bandingkan ya, dengan imam yang biasa kita baca gitu, misalkan dengan riwayat Imam Hafaz, bolehlah itu seperti itu. Jadi enggak semuanya kemudian langsung kita pelajari harus ada fondasi berarti apa ya? Harus jelas, harus ada fondasi. Nah, kemudian kita pelajari dulu kaidah dari masing-masing. Itu dulu guru Bapak itu kalau umumnya kalau orang mau belajar sama beliau itu ditanya itu sudah mempelajari kaidahnya belum? Kalau belum, sana baca dulu gitu. Aduh. Itu dibaca dulu. Jadi mau belajar riwayat imam siapa itu harus kuasai dulu kaidah. Betul. Sampai kemudian ya kita praktek membaca dengan pemahaman kaidah yang kita pelajari. Iya betul Pak. Kalau belajar teori tanpa praktek ya susah ya Pak ya? Susah banget itu mah. Nah ini kalau kemudian itu dari sisi keilmuan ya. Karena perbedaan riwayat juga itu kali ditulis oleh para ulama yang seperti tadi awal Bapak sampaikan itu ya. Jadi kita pelajari itu beberapa kitab lah. Kalau dulu Bapak kecenderungan Bapak itu ada dua kitab yang Bapak pegang. Yang pertama itu At-Taisir. At-Taisir itu karangan dari Imam Abu Amr Abdan. Ini orang Andalus, orang Spanyol. Waduh. Orang Spanyol. Jadi penulis qiraah, ilmu qiraah itu kebanyakan orang Arab. Orang luar Arab semua. Oh bisa gitu Pak? Iya. Imam Ibnu Mujahid, ya, kalau tidak salah itu orang Irak. Imam Ibnu Mujahid. Nah, yang mula-mula nulisnya itu Abu Ubaid Qasim bin Salam. Itu orang Khurasan. Orang Iran. Oh, Iran. Orang Iran.
Jadi ada orang Iran, ada orang Irak, ya, ada orang Spanyol. Nah, itu kitabnya namanya At-Taisir. Nah, itu termasuk pegangan Bapak. Jadi sebelum Bapak belajar ini itu tentang qiraah sab'ah, itu Bapak mempelajari dan membaca dari kitab At-Taisir. Nah, kalau dari sisi spiritual ya otomatis ya boleh dibilang orang berhubungan dengan Al-Quran itu pasti auranya itu sangat besar. Waduh, iya benar auranya itu. Iya. Jadi kalau kita mau belajar tentang Al-Quran otomatis harus siap lahir batin. Mentalnya itu harus siap. Apalagi boleh dibilang Bapak itu punya guru kalau dibilang keras sih enggak, itu cuma tegas-tegas semua gitu. Dulu di mana Bapak belajar sama guru siapa? Banyak, Bapak ada beberapa ya. Otomatis kalau yang pertama kali mengajarkan Bapak tentang Al-Quran ini orang tua sendiri. Masya Allah. Ada Bapak almarhum Kiai Haji Abdullah Syifa Akyas dan Ibu Nyai Hajjah Siti Zakiyah. Kemudian ada juga saudara sepupu. Saudara sepupu beliau juara nasional. Masya Allah. Juara nasional. Seorang perempuan. Perempuan, Jadi, Pak? Bapak punya guru pertama ngaji lagu, ya, ngaji di lagu itu perempuan. Masya Allah. Jadi 2 orang perempuan guru Bapak dalam bidang Al-Quran itu orang tua, ibu, Betul. dan kemudian kakak sepupu. Namanya Haji Rohatul Fuad. Itu beliau orang. Kemudian ada juga guru yang lain. Setelah dari kakak sepupu itu Bapak pernah pesantren di pondok pesantren Al-Quran Al-Falaq di Calengka, Banten. Oh, Masya Allah, Bapak Ya. dekat sama pesantren aku dulu berarti. Oh iya. Ica dulu pesantren di mana? Aku di Sumedang ya, Bapak. Oh Iya. di UKI. Iya, di UKI. Oh iya. Ya, Abi Asep juga itu teman sepondok dengan Bapak dulu. Iya, Bapak ngaji di beliau almarhum Kiai Haji Ahmad Syahid. Oh iya, ayah Syahid. Ayah Syahid. Ya kita nyebutnya santri-santri Al-Falah itu biasanya ayah. Iya, itu terkenal banget ya Pak Qori. Betul. Bagus-bagus, Pak. Itu beliau kan Qori termasuk Qori pertama yang secara resmi MTek. Oh iya. Juara nasional pertama, juara internasional juga kan di Malaysia. Kemudian ada juga Kiai Fuad Hasyim. Itu guru Bapak juga, itu Kiai Fuad Hasyim. Kemudian Kiai Ahsin Sakho. Ahsin Sakho. Iya, Kiai Ahsin Sakho. Itu juga guru Bapak. Dan juga Kiai Soleh di tetangga desa di Mertapada. Kemudian ada Kiai Ghazali. Kemudian Bapak juga pernah pesantren di Pandanaran di Kiai Mufti. Jadi selain di Jogja, di Malang juga Bapak pernah ngaji sama kawannya Kiai Mufti. Itu Kiai Abdul Manan namanya di Singosari, Malang. Jadi ya setidaknya lebih dari 10 lah Quran yang Bapak pelajari itu berguru dari kurang lebih 10 orang. Prosesnya luar biasa ya Pak. Luar buat biasa memahami prosesnya. ilmu Al-Quran itu. Ya. Dan kok sempat sampai sakit itu berbulan-bulan. Bapak itu? Sakit itu ya karena ya itu tadi. Jadi kita belajar Al-Quran itu ya mengeluarkan energi yang banyak, pikiran yang luar biasa, konsentrasinya apa dan segala macamnya. Betul. Al-Quran itu ya tidak sepele gitu, tidak sepele. Jadi karena itu ya, karena diantaranya karena itu, maka kemudian sampai sakit gitu. Berbulan-bulan, kurang lebih 3 bulanan lah Bapak sakit. Lama banget Bapak. Iya, lumayan gitu. Lumayan itu. Ngajinya juga lumayan. Kalau ngaji dulu itu dari pagi itu sampai maghrib. Itu nggak ngantuk Pak? Ya kalau ngantuk siang ngantuk ya.
Kadang orang itu kan karena kalah sama senang. Oh, Masya Allah. Karena saking Emang harus senang ya Pak ya? Itu betul. Nah itu secara spiritual itu kita ya nggak mungkin orang mau mempelajari sesuatu kalau kemudian dia Betul. Putus setengah jalan ya Pak. ya Ica gitu urusan bahasa Inggris, urusan bahasa Inggris itu kan satu pilihan dan satu kesenangan. Betul. Kalau nggak seneng, ngapain? Oh iya Pak. Ya itu Pak. Itu ya dari sisi keilmuan maupun spiritual. Dan tentunya ya dulu awal-awal Bapak ngaji Qiraah Sab'ah, ngaji lagu itu tentunya atas izin, ridho dan doanya dari orang tua. Jadi secara spiritual itu masuk semua. Di samping keilmuan juga Bapak ditanamkan dari orang tua, dorongan, doa dan semuanya fasilitas Didukung oleh orang. Jadi secara keilmuan, secara spiritual dua-duanya berjalan. betul. Harus seimbang ya Pak. Ya? Harus seimbang. Kita berusaha untuk mempelajari sambil berdoa. Berdoa. Karena yang Jangan punya lupa, betul. Jangan lupa juga itu adalah merupakan kunci sukses. Ya. Itu adalah ridhonya kedua orang tua. Nah kan Pak, ini kan sudah ya tadi prosesnya secara spiritual maupun secara keilmuan. Biasanya kan kalau di proses itu ada yang namanya tantangan ya Pak ya. Boleh tahu nggak Pak, apa tantangan yang paling Bapak rasakan selama ini ketika Bapak mempelajari maupun mengajarkan ilmu tentang Qiraah Sab'ah ini? Kalau ketika Bapak belajar sih, Bapak kira tantangannya itu cuma satu sih. Apa itu Pak? Males gitu. Kita ngelawan malesnya itu. Melawan diri sendiri berarti Ya, apa ya? ngelawan diri sendiri. Masya Betul. Allah. Nggak ada. Tapi kalau mengajarkan, nah ini yang butuh apa? Butuh sabar. Jadi kalau orang ngajar ilmu lain mungkin sabarnya 10 lah menghadapi murid itu. Tapi kalau mengajarkan Al-Quran, khususnya Qiraah Sab'ah, itu mungkin 1000. Masya Allah. Harus 1000 kali sabarnya. Jadi ya Bapak biasa kalau awal-awal mungkin ya dalam satu komunitas, dalam satu lembaga, awal-awal belajar Qiraah Sab'ah itu pesertanya banyak. Bisa jadi mungkin ratusan. Lumayan Pak itu. Tapi ya Bapak sudah bisa memprediksi bahwa nanti ini yang akhirnya sampai selesai ya kurang lebih lah itu. itu tantangannya di sini. Dan betul. Itu kan butuh bukan hanya kesabaran ya, tapi ketulusan, kemudian harus punya motivasi lebih untuk mengajarkan Qiraah Sab'ah. Bapak kurang lebih sudah berapa tahun? Dari tahun 2000 Bapak. Tahun 2000. Itu awal Bapak mengajarkan Qiraah Sab'ah. Setelah selesai belajar, kemudian diminta oleh Kiai Fuad, beliau mertua sekaligus guru. Waduh. Nah itu diminta untuk mengajarkan Qiraah Sab'ah ke santri. Jadi dulu ditugaskan gitu. Di samping orang tua Bapak juga memerintahkan hal yang sama. Insya Allah. Kurang lebih 25 tahun. 25 tahun ya Pak. Insya Allah, lumayan itu Pak. Dan alhamdulillah ya sudah Pak. Aku juga termasuk murid Bapak. Wah, alhamdulillah. Nah, ini Ramadan ini harus ikut sampai selesai. Insya Allah Bapak. Oke baik Bapak, selanjutnya menurut Bapak bagaimana posisi Qiraah Sab'ah di tengah-tengah masyarakat Islam modern saat ini? Kalau kita lihat posisi Qiraah Sab'ah karena ilmu yang sangat dipelajari, berdalam. Karena begini, orang kaitannya tadi ya dengan insting. Ketika
mencari sesuatu jawaban dari pertanyaan kehidupan, terutama yang berkenaan dengan namanya sisi ibadah, kemudian hukum-hukum tertentu, bab waris, zakat dan seterusnya. Tapi ya harus tahu, ya, harus tahu dari Al-Quran. Ini mula-mulanya dari Al-Quran. Al-Quran itu kemudian diterjemah, kemudian ditafsir. Ada ilmu tafsir. Betul. Kemudian kalau kita bicara ilmu tafsir, kita bicara dengan kemudian ilmu fikih. Bicara tentang ilmu tauhid dan ilmu yakin. Saling berkaitan. Saling berkaitan semua. Nah, di sini kenapa kemudian para ulama dari berbagai macam bidang ilmu itu bisa berbeda pendapat? Padahal ayatnya cuma satu. Iya, betul. Ya kan? Nah, ini logikanya itu tadi dengan qiraah sab'ah itu kita mengetahui situasi ulama A, ulama B, C dan seterusnya. Kok berbeda? Ternyata kalau kita lihat, kalau kita tinjau dari perbedaan bacaan riwayatnya, Oh gitu. iya, betul. Jadi, otomatis pendapatnya pasti berbeda. Gitu. Kayak tadi Maliki dengan Maliki. Itu otomatis penafsirannya akan berbeda. Walaupun secara lebih mendalamnya itu memiliki makna yang sama. Tapi penafsiran orang kan berbeda. Betul. Terjemah saja berbeda, penafsiran berbeda. Nah, kita masyarakat modern saat ini ya seharusnya harus lebih dalam lagi menggali dan mempelajari qiraah sab'ah. Kaitannya itu semua dengan tadi beberapa bidang keilmuan, apalagi nanti di bidang fikih gitu. Oh iya. Ya, di bidang fikih. Itu lebih banyak lagi itu perbedaannya. Makanya kenapa kemudian kita kenal ada 4 mazhab, ada 7 mazhab, ada 10 mazhab. Bahkan di dunia ini sekarang itu bisa jadi ribuan mazhab. Waduh, banyak banget. Dan rujukannya, pedomannya itu semuanya sama, Quran dan Masya Allah, ternyata luas banget ya Pak ya. Luas banget. Kalau dibahas tuh nggak akan cukup kayaknya kalau di sini ya Pak. Nggak akan cukup. Oke Bapak, selanjutnya aku nunggu pertanyaan ini sebenarnya Pak. Pengalaman apa nih Pak yang paling berkesan buat Bapak selama Bapak itu mendalami bidang qiraah sab'ah? Pengalaman yang paling berkesan sih sebenarnya ketika ngaji dan kemudian bisa paham. Ya Allah. Itu pengalaman yang tidak bisa dibeli dengan nominal. Iya, betul. Jadi kalau kita belajar terus kemudian paham dengan apa yang kita pelajari, itu sudah luar biasa. Tidak ada hal yang lain yang bisa diharapkan. Karena merupakan satu kebahagiaan bagi seseorang ketika mempelajari sesuatu kemudian oleh Allah diberikan. Karena yang punya Al-Quran itu Allah ya Pak ya. Betul. Ya Allah. Ya kalau misalkan dibilang secara lahiriah, sampai hari ini Bapak menyatakan ini sebagai ungkapan rasa syukur Bapak bisa duduk di sini hari ini juga karena Al-Quran. Iya. Bapak punya istri ya, itu juga dipertemukan lewat Al-Quran. Lewat Al-Quran. Iya, eventnya Pak ya. Aduh, ya Allah. Jadi semuanya Bapak bisa masuk ke kampus, bisa jadi dosen di UIN Siber itu juga melalui Al-Quran. Jadi awalnya Bapak dulu ngajar di PPT. Oh. Pusat Pengembangan Tilawatil Quran di dulu masih IAIN. Oh iya benar. Di semuanya itu boleh bilang berkahnya Al-Quran. Itu yang paling secara lahiriah. Betul. Secara batiniah itu tadi kepuasan ketika kita belajar kemudian apa?
Iya, soalnya kadang aku juga kalau belajar suka nggak paham, nggak nyangkut tuh Pak. Itu. Itu nggak akan bisa dibeli pakai uang banget ya Pak ya? Betul. Salah banget. Oke Bapak, untuk yang terakhir ini pertanyaan terakhir. Aku mau tahu harapan Bapak terhadap perkembangan ilmu qiraah di Indonesia. Kalau bicara tentang harapan ya sebenarnya sangat tinggi. Penting. Artinya apa sih, berharap bahwa qiraah sab'ah itu bukan hanya satu imam atau satu riwayat yang dikenal. Bagaimana yang sekarang terjadi itu kan riwayat Imam Hafiz. Iya. Padahal kedudukan dari riwayat itu semuanya setara. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih unggul, semuanya sama. Karena itu semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui malaikat Jibril pada Nabi Muhammad. Semua riwayat itu diharapannya ya semua riwayat yang mutawatir itu kemudian bisa dikenal oleh masyarakat luas. Jadi bukan hanya satu riwayat. Karena Bapak juga beberapa lembaga yang Bapak pimpin atau yang Bapak bina itu semuanya kita perkenalkan dengan qiraah sab'ah. Bapak juga membentuk namanya Kampung Kisah. Oh, Kampung Qiraah Sab'ah. di mana itu Pak? Nah, itu di Buntet Pesantren. Oh iya tuh. Jadi ada Kampung Qiraah Sab'ah. Mempelajari tentang qiraah sab'ah berarti. Qiraah Sab'ah. Kalau di Bandung ada Kampung Persi, di Buntet ada Asik. Kampung Kisah. Kampung Gitu. Nah, Siap Bapak, mudah-mudahan harapannya dapat terwujud ya Pak ya. Amin amin, ya Allah. amin, amin. Alhamdulillah Bapak, seluruh pertanyaan dari teman-teman sudah terjawab langsung oleh Bapak. Mudah-mudahan apa yang hari ini terjawab pertanyaannya dapat memuaskan rasa penasaran kalian yang ada di rumah dan juga dapat bermanfaat di kemudian hari. Oke, dan teman-teman, sebelum kita akhiri perjumpaan kita pada hari ini, aku mau ngucapin terima kasih banyak Bapak sudah Sama-sama, hadir sama-sama. menemani kami hari ini, memberikan informasi di tengah-tengah jadwal yang padat ya Pak. Ya, Insya Allah. alhamdulillah kita bisa ketemu. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ngobrol lagi. Amin, bisa Bapak. Ya, buat teman-teman juga ya, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan podcast hari ini dari awal hingga akhir. Terima kasih atas perhatiannya, dan juga buat teman-teman mungkin yang belum nonton episode 1, 2 maupun 3, boleh langsung dicek di playlistnya HTQ on YouTube channel. Kamu bisa nonton di sana karena pembahasannya pun nggak kalah menarik dari topik yang kali ini kita bahas. Oke, sebelumnya aku mau pamit undur diri dulu. Aku Harijah Salma sebagai moderator pada podcast hari ini. Mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,